Halo teman-teman semua, balik lagi. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah seorang pengusaha sukses yang ada di kota Bandung. Mungkin teman-teman tahu brandnya, tapi belum tahu sosok di balik brand ini. Brandnya adalah Tiento dan hari ini kita ketemu sama Kang Zulfahmi Hendra. Boleh tepuk tangan dulu? Selamat datang Kang. Terima kasih undangannya, Bam. Ya, ini hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol Kang tentang Kang Zulfahmi Hendra dan juga Tiento. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tahu ada sebuah brand lokal yang belakangan ini makin rame di sosial media, dan insya Allah di tahun ini untuk pertama kalinya akan punya acara besar gebiar di kota Bandung, acara running sendiri, betul ya Kang? Ya, namanya betul. Tiento Run. Nah, tapi kan teman-teman nggak tahu Tiento ini asal muasalnya gimana, kenapa sampai akhirnya ada Tiento, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Zul untuk tahu lebih dalam. Yang pertama, tentunya teman-teman di sini pengen kenalan sama Kang Zul. Kang, boleh nggak memperkenalkan dirinya? Siapa Kang Zul? Asal muasalnya dari mana? Kelihatannya kalau dari bentuk wajah bukan orang Bandung ini. Bukan, bener ya? Betul. Bukan orang Bandung ya. Oke Kang. Kang Zulfahmi Hendra ini berasal dari mana Kang? Saya tuh dari Aceh. Orang Aceh. Jadi saya datang ke Bandung tahun 2004 itu kuliah di sini. Kuliah. Sebelumnya dari kecil sampai dengan SMA berarti di Aceh-Aceh aja Kang? SMA saya di Kota Medan. Oh, SMA di Kota Medan. Jadi dari dulu kecil sampai SMP itu di Aceh, SMA di Medan, berarti masih di Sumatera aja, dan kemudian akhirnya merantau ke Bandung, kuliah di Bandung. Izin Kang, kuliah di mana waktu itu? Di kampus STT Telkom. Jurusannya berarti nggak mungkin ada urusannya sama olahraga dong, nggak ada. Jurusannya telekomunikasi. Jurusan telekomunikasi. Oke. Kang, izin bertanya. Jadi dari kecil sampai dengan sekarang, kalau misalkan orang pengen tahu Kang Zulfahmi Hendra ini seperti apa, boleh nggak Kang ceritakan kecil itu di mana, didiknya apa, belajar apa, sampai dengan kuliah mungkin Kang? Saya kecil di Kota Loksmawe itu, jadi bapak saya itu karyawan swasta, jadi saya tinggal di perumahan perusahaan. Nah, jadi besar sampai dengan SMP. Jadi tahun 2001 itu Aceh lagi konflik. Jadi tahun itu saya minta untuk sekolah SMA-nya pindah ke Medan. Karena kalau saat itu sekolah di Aceh itu tidak nyaman. Karena kita bisa sekolah tiba-tiba di sore harinya ada isu mogok, ya itu nggak sekolah. Libur tuh. Nah, itu 2001 tuh konflik ini konflik ya? itu dari 2099 kalau nggak salah. 99 sampai 2001 tuh awal-awal munculnya GAM kalau pernah. Oh, di waktu itu resah berarti orang nggak nyaman untuk akhirnya kuliah, sekolah atau gimana? Ya mungkin bagi saya merasa resah sih, bagi orang lain saya nggak tahu. Jadi kok Aceh itu dulu tidak nyaman lah. Gimana Kang kalau boleh dideskripsikan tidak nyamannya kayak apa? Tidak nyaman itu ya konflik perang tuh. Jadi tiap hari ngeliatin ada orang berantem tembak-tembakan atau gimana? Bukan, jadi kita bisa duduk dalam ruangan nih, tiba-tiba di sekitar rumah kita dengar suara tembak tuh, dor tuh di mana ya? Apalagi kalau malam hari itu kerasa banget kan, ada suara-suara tembak tuh kedengeran tuh. Berarti sedekat itu? Sedekat itu. Terus tiba-tiba nanti ada di pos, misalnya kita tinggal di perumahan, ada pos polisi ya di depannya, tiba-tiba ada satu kejadian di granat buatan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya saya minta dan orang tua saya menyetujuin, karena memang pada saat itu banyak orang-orang yang kita, kan kebetulan kan saya tinggal di perumahan perusahaan yang teman-teman bapak saya itu yang anaknya udah disekolahin ke Medan, jadi saya ngikut juga. Jadi akhirnya ke Medan. Waktu itu sekolah di SMA berapa Medan kan? Saya sekolah di SMA plus Al-Azhar Medan. Oke. Dan apa yang terjadi di Medan? Apa yang beda di Aceh sama di Medan? Saya masuk sekolah, jadi bapak saya bolehin sekolah saya di Medan, tapi harus sekolah boarding school. Oke. Supaya ya, jadi di asrama ada yang jagain. Nah, oke. Ya disitulah mungkin ya bagi anak kelas 1 SMA yang pertama kali merantau, ya disitulah saya dididik untuk mandiri ya. Karena kan zamannya beda, zaman dulu kan belum ada handphone. Yeah. Jadi saya berangkat kuliah itu belum ada handphone. Saya berangkat SMA itu belum ada handphone. Jadi kalau mau nelpon orang tua tuh datang ke warnet. Wartel. Saya datang ke wartel, ikut antrian, terus nelpon orang tua hari Minggu ya gitu. Oke. Jadi setelah itu merantau dan kemudian menyelesaikan pendidikan SMA waktu itu di Medan. Abis itu kenapa akhirnya bergeser lagi Kang? Jauh akhirnya ke Bandung gitu? Ya keterima kuliahnya di Bandung. Oke, dulu daftar banyak atau gimana? Enggak, begitu keterimanya di Bandung, saya nggak mau pindah lagi, saya bilang di Bandung aja. Oke, kenapa akhirnya dulu waktu itu milih di Bandung? Jadi saya pernah kelas 3 SMA itu study tour. Study tour ke Pulau Jawa lah intinya. Jadi kita ke Jakarta, ke kampus-kampus di Jakarta, kampus ke Bandung, kampus di Malang, kampus di Surabaya. Nah, kita jalan semua tuh. Kayaknya paling asik deh di Bandung. Nah, akhirnya sesimpel itu ya, kayaknya paling asik di Bandung gitu. Ya, karena cuacanya enak.
Ya semua orang kayak kalau ke Bandung bilangnya begitu ya. Cuacanya enak, orangnya ramah, sampai pindah ke Bandung bener. aja. Akhirnya pindah ke Bandung. Akhirnya pindah ke Bandung. Dan kemudian kalau boleh menggambarkan Kang, kenapa akhirnya setelah berkuliah mungkin akhirnya memilih jalur entrepreneurship untuk akhirnya wirausaha, Kang? Nah, jadi ada ceritanya itu, Tom. Jadi titik baliknya itu salah satunya adalah tsunami. Jadi dulu itu sedang kuliah berarti ya di sini? Saya baru masuk kuliah. Oke. Baru masuk kuliah, baru sekitar 4 bulan tsunami. Ibu saya meninggal tsunami. Nah, terus di perjalanan itu abang saya yang kuliah di Aceh itu tuh juga kampusnya boleh pindah ke kampus lain. Jadi dia boleh kuliah. Akhirnya dia pindah ke ITB. Oh, geser ke ITB, Kang? Geser ke ITB. Dari ITB itu dia nyobain barang-barang Bandung untuk dijual ke Aceh. Oke. Jadi ada satu kondisi, satu semester dia jalan di ITB, dosennya di Aceh bilang balik aja lagi ke Aceh, karena kalau kamu di ITB kamu nggak bisa ngejar lulus lebih cepat. Oke, jadi ngulang dari awal lah kurang lebih begitu. Ada masa penyesuaian lah. Oke. Jadi ada materi-materi yang mungkin beda antara di Aceh sama sana. Jadi ada masa 1 semester atau 2 semester, saya lupa, penyesuaian. Akhirnya dosennya menawarkan ke abang saya itu untuk balik lagi aja ke sana. Nah, di situ titik baliknya abang saya tuh mulai nyobain distro. Oh, zaman-zamannya lagi rame-rame distro. Nah, kita itu zaman-zamannya Tronojoyo, Sultan Agung, Parahyangan. Itu sejarahnya. Ngambil barang-barang brand itu untuk akhirnya dijual di Aceh. Ya, jadi awalnya coba-coba. Oke. Coba-coba dulu saya bawa duit kalau nggak salah 250.000 deh. Nah, belanja beli barang selusin gitu. Nah, nyobain. Modal 200.000. 250.000-an lah. Laku di sana? Laku di sana. Nah, terus saya beli. Jadi tapi masih konsepnya abang saya tuh door to door. Jadi yang jualan di sana itu abang saya, karena dia selalu suruh beli. Saya disuruh beli barangnya di sini, terus saya kirim ke sana, terus dicoba jualan. Setahun berjalan, akhirnya kita nyobain buka toko kecil. Kalau masalah itu. Berarti artinya progresnya lumayan dong, Kang. Maksudnya sampai akhirnya buka toko kecil tuh jualannya laku banget. Laku. Jadi untung juga cuan berarti, Kang. Cuan dong. Kalau nggak cuan kan berarti nggak akan semangat untuk jualan lagi ya. Nah, untung. Jadi pada saat itu zaman itu tuh memang kita kan masih handphonenya juga handphone kecil ya. Jadi kalau ada barang dari Bandung tuh keren banget. Kalau beda sama zaman sekarang kan gampang. Ya orang bisa langsung akses dan kemudian bisa order online. Kita bawa barang dari Bandung tuh udah keren banget itu. Wah, barang dari mana? Barang Bandung, ini barang baru segala macam, distro, dari brand apa. Nah, itu biasanya suka cepat. Apalagi ketika ada brand-brand tertentu tuh yang udah masuk ke band musik atau skate yang dipakai tuh sama band. Misalkan zaman itu masih Peter Pan kali ya, Noah begitu. Yang paling terkenal tuh adalah di mana kalau di Aceh? Ungu. Oh, Ungu di Aceh, Ungu. Siapa yang nggak tahu, bener ya? Ini kita brand siapa yang dibawa Ungu dulu yang naik banget. Iya. Dan secara tidak langsung sebenarnya ini kita udah setting warnanya ungu ya, enggak juga. Ungu dulu, Kang. Jadi begitu dipakai ungu, Pasha Ungu tuh salah satu orang yang membuat brand Bandung tuh terkenal. Dan mungkin kalau nggak salah tuh namanya Kang Imon yang memang bawa brand beliau itu dibawa oleh Pasha Ungu tuh sampai berkembang banget, Kang. Jadi akhirnya bikin toko tuh, Kang. Bikin toko kecil, nyoba-nyoba dulu. Jadi supaya mempermudah, nggak door to door lagi, nggak jualan di lab kampus. Dulu abang saya tuh jualan di kampus. Akhirnya kan, yuk bikin toko aja, ayo. Nah, dari situ lebih semangat lagi kan, udah lebih jelas. Akhirnya mulailah kita buka toko. Buka toko di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Modal berapa, Kang, waktu itu? Waktu itu kita udah ngafal modal, Kang, karena memang sifatnya dagang, penting mutar. Ada duit, ada duit ini untuk sewa toko, sewain aja dulu tokonya. Jadi nggak kayak orang buka usaha terus ada modal awal ya, ada pembukuan. Pokoknya begitu ada langsung ada duit di rekening. Ada toko nih disewain. Kebetulan tuh toko tuh bekas konternya jualan voucher. Zaman dulu kan masih voucher HP ngisi. Ini kan gesek-gesek. Ngisi pulsa gesek harus datang. Nah, itu bekas itu. Kebayangnya kecil lagi gimana? Iya, kebayang. Nah, itu yang dijadiin. Jualan di situ dan rame juga, laku juga. Alhamdulillah rame. Dan itu yang bikin semangat kita untuk terus lanjutin. Berapa tahun itu bisa jalan, Kang? Itu maksudnya berjalan dari awal sampai mungkin kan ini belum sampai Tiento, Kang. Sampai Tiento tuh gimana, Kang? Itu masih tahun 2006 buka toko. Tiento itu lahir 2013. Wah, panjang juga ya. Panjang. Nah, berjalan dari distro inilah saya akhirnya tahu industri ini. Industri fashion lah kurang lebih gitu. Nah, jadi akhirnya saya mikir, lah kok orang lain bisa bikin brand, saya nggak bisa, padahal saya udah 8 tahun di sini dan saya udah ngerti caranya. Udah ngerti caranya, akhirnya saya coba bikin brand sendiri. Awal lahirnya Tiento itu adalah clothing, tapi temanya sport. Temanya sport? Oke.
Benar. Oh, bukan apa namanya baju untuk olahraga, bukan. Temanya Karena zaman sport. itu belum langsung spesifik ke baju olahraga. Kalau orang dulu baju olahraga apa? Jersey bola. Oh, pasti Betul jersey ya? bola dan brand-brandnya adalah brand-brand yang emang kita udah well known, udah tahu gitu. Kita ya, mau pakai baju brand-brandnya. apapun, mau main bulu tangkis, jersey-nya apa? Jersey bola. Betul. Di era itu ya, Di era teman-teman itu. ya. Jadi zamannya berbeda. Oke. Nah. Jadi berarti 8 tahun itu Akang jualan. Jualan, sampai saya pernah bikin store itu sampai dengan 6 6 distro. di sana di Aceh. Di Aceh 6 distro. Jadi Jadi seiring berjalan, akhirnya brand-brand Bandung itu percaya ke saya. Akhirnya dia suruh saya bawa barangnya aja tanpa harus bayarnya nanti aja. gampang Tapi lah itu mah. jadi saya siapin tokonya aja. Yang penting segera jual dan kemudian akhirnya bayar kurang lebih gitu. Akhirnya saya bisa bayar mundur. Gimana Kang perasaannya kuliah udah pegang duit waktu itu Kang dan udah punya store 6 berarti kan? Sebenarnya kalau diceritakan gak enak tuh, hampir DO. Oh, hampir DO. Iya. Tapi artinya apa namanya ya jalan hidupnya jadi akhirnya wirausahawan akhirnya Betul. setelah itu. Jadi pada saat saya kuliah itu menjelang 2 tahun sebelum lulus itu saya udah nggak ke kampus lagi. Saya udah sibuk jualan aja. Karena ya alhamdulillah sudah jalan semua yang laku. Betul. Kalau boleh tahu Kang, berarti toko ada 6. Dulu. Karyawan ada berapa Kang dulu? Aduh, saya udah nggak hafal Kang. Banyak tapi. Anggaplah Dulu satu toko sekian. Satu toko 4 atau 5 kan, kalau disuruh kan cuma jaga toko doang. Wah, lumayan ya berarti. Nah, Perputaran setiap bulan berarti bagus ya Kang? untuk angka pada tahun itu menurut kita dan seumuran anak muda dulu itu oke lah. Oke. Karena kan beda industri ya. Kita nanyanya di fase itu ya. Di fase Nanyanya itu di ya. fase itu kebeli apa Kang? Kalau boleh tahu. Dulu kebeli. Kebeli apa? Mau rumah, mobil? Oh enggak. Oh enggak. Diputerin terus. Diputerin terus. Gokil. Nah, jadi memang kalau enggak akan jadi 6 toko kalau nggak diputerin. Puter ya. Nah, jadi Terus? diputerin aja. Ya buat hidup aman lah ya Kang. Buat hidup bener. Ah. Jadi ada fase, berjalan dari situ di tahun 2010 atau 2011 ya lupa. Aceh itu sudah tidak sekaya kondisi di 2005 sampai 2010. Karena apa? Karena salah satu yang bikin perekonomian Aceh itu tinggi itu bantuan yang datang ke Aceh. Oke. Itu tuh putaran uang gede banget tuh. Iya. Makanya kita jualan tuh gampang dulu. Nah, dari 2010-2011 tuh NGO yang dari luar tuh ditarik oleh SBY. Ya karena sudah bisa dikatakan sudah recover juga ya. Udah, kan cuma dikasih waktu 5 tahun. Nah, putaran uangnya udah mulai berkurang. Nah, di situ saya ngerasa, wah, kok kayaknya kita punya 6 toko, tapi bayarnya barang itu dibayar mundur. Mulai terasa kan, ini kok merasa berat nih bayarnya. Jadi yang tadinya lancar, enak, gampang segala macam ini mulai, akhirnya kita nabung untuk membayar tagihan-tagihan. Okay. Kalau dulu mah gampang tuh. Langsung habis kayak muter aja uang tuh. Nah, di titik itu saya ngerasa, kayaknya saya harus bangun brand deh. Saya harus punya sendiri, tapi di Bandung langsung. Nah, disitulah titik baliknya saya kepikiran bikin Tiento. Kang, kalau boleh tahu berarti itu adalah sejarah awalnya membuat Tiento. Nah, tadi kan sempat disebutin kalau Tiento itu awalnya adalah baju bertema olahraga. Ya. Nah, boleh nggak Kang dijelasin kenapa akhirnya terinspirasi untuk akhirnya bikin baju bertema olahraga? Jadi pada tahun itu tuh awalnya kan distro terkenalnya untuk clothingan tuh temanya kalau nggak skate, musik. Dua. Terus masuk lagi di tahun-tahun 2010 tuh mulai masuk temanya tuh surf. Karena banyak brand-brand surfing dari luar yang yang dilihat oleh brand-brand lokal ini untuk bikin tema itu. Nah, saya ngeliat ini udah banyak banget pemainnya. Yang main di tema sport tuh nggak terlalu banyak. Akhirnya saya masuk dengan tema sport. Dengan saya cari juga produk apa sih kira-kira yang bisa melengkapi ada produk sportnya. Nggak cuma kalau dulu kan zaman distro kalau nggak salah itu baju cuma desain aja. Ya, ada desain di tengah, jual desain betul. Jual desain di tengah. Nah, kalau sekarang udah nggak kayak gitu kan. Sekarang lebih simpel ya kan zaman sekarang. Nah, kalau dulu nggak gitu. Dulu jual desain aja. Nah, kita dulu juga bikin tema sport ya. Desainnya tentang sport. Walaupun saya sisipkan ada baju olahraganya, yaitu saya bikinnya base layer. Base layer dan leggingnya. Legging ketat itu. Oh, udah legging ketat dari dulu bikin. Nah, jadi itu dibikin juga dari. Namanya dari awal sudah Tiento atau gimana? Awalnya itu nyari tuh. Nyari. Itu nyari dari sekian banyak nama apa tuh. Itu kalau ada nama tertentu tuh ambil handphone, catat, simpan. Ambil handphone, catat. Sampai di titik tertentu tuh saya milih. Ini kayaknya Tiento ini namanya sebenarnya belum pernah didengar orang. Dan orang nggak tahu sejarahnya apa. Terus artinya bagus. Nah, jadi nama Tiento itu kan namanya nama bola Piala Dunia pertama kali Piala Dunia 1930. Yang bolanya itu juga masih diikat kayak tali sepatu. Di finish akhirnya itu diikat kayak tali sepatu. Nah, akhirnya saya baca artinya, artinya menyentuh.
ini mah artinya bagus. Artinya apa? Menyentuh. Oh, menyentuh artinya. Akhirnya, wah ini artinya juga bagus. Harapannya ya biasa brand ini menyentuh banyak kalangan kan. Nah akhirnya dari situ saya milih ini. Setelah itu saya coba cek dulu. Ini brand aman nggak ya kalau saya daftarin untuk jadi brandnya saya. Atau jangan-jangan sudah dimiliki. Zaman itu tuh untuk ngecek itu tuh harus datang langsung ke perwakilan HKI-nya di Jawa Barat. Kalau kita tuh di sini tuh di Jalan Jakarta. Jalan Jakarta, betul. Nah, jadi saya jalan ke sana, minta dicek. Nah, nggak segampang sekarang kan. Kalau sekarang kan gampang. Tinggal cek aja langsung. Cek aja langsung muncul nih, udah dipakai atau enggak. Kalau dulu enggak, benar-benar kita bayar untuk pengecekan. Aman, udah itu saya pilih. Jalan. Jadi itu masih baju bertema olahraga awalnya? Betul, baju bertema olahraga. Sampai akhirnya jadi baju olahraga seperti sekarang tuh gimana, Kang? Perjalanan ya 2013 itu tuh masih zamannya offline. Masih zamannya orang main kaskus ya. Nah, kalau pemain kaskus tahu tuh. Siapa di sini yang main kasus ada? Oh. Nah, itu masih kita coba mengenalkan barang tuh dari cara begituan. Karena kan zaman dulu tuh kaskus sama BlackBerry Messenger. Ya. Kan kita belum pakai smartphone kayak sekarang ya. Nah, jadi zaman dulu itu kita pakai itu memperkenalkan, dan kita pakai juga pertemanan yang selama ini berjalan di industri clothingan. Jadi saya kan punya teman tuh. Jaringannya udah ada. Ditawar-tawarin. Cuman akhirnya pada satu titik kita nyobain online. Cobain deh online apapun yang ada di Indonesia kita cobain. Dan titik baliknya itu di 2014, online lah yang lebih bagus ternyata menurut kita. Nah, itu masih baju bertema olahraga? Baju bertema olahraga dan ada best layer dan legging. Best layer dan legging tadi. Nah, itu kan benar-benar produk olahraga. Itu awal berarti produk olahraga awal tuh dua itu ya, Kang? Ya, berjalan waktu. Ternyata yang boomingnya itu ya tadi best layer dan legging. Dari tahun 2015, saya lupa, 2015 atau 2016 awal. Nah itu kita mulai fokus. 2015 lah saya sebut ya. 2015 sampai 2020 saya jualan cuma baju baju best layer dan leggingnya doang. 5 tahun jualan itu aja, Kang? Itu aja. Jadi memang orang kenalnya Tiento itu. Jadi kalau orang-orang dulu kenal Tiento itu adalah brand yang jualan baju best layer dan legging. Kenapa itu naik? Salah satunya adalah tahun-tahun itu tuh industri baju jersey Thailand. Pernah dengar nggak? Dulu rame banget. Itu juga jersey kalau Thailand. Orang buka kaskus ada yang banyak jualan itu juga. Jadi orang beli jersey Thailand, dalamannya bisa saya. Nah, saat itu juga kita bukanya di Baltos. Balubur Town Square. Buka toko di Baltos. Nah, di sana juga banyak banget toko-toko yang jualan jersey Thailand. Nah, itu tahun-tahunnya. Nah, itu momentum yang saya dapatkan. Akhirnya Tiento itu booming dengan best layer dan leggingnya. Sampai best layer dan legging saya itu dipakai sama komunitas freediver. Freediver. Menyelam tanpa tabung. Jadi dulu belum ada jadi aparel lari, aparel bola, belum. Jadi semua olahraga yang pakai best layer sama legging pakai aja. Pakai. Nah, dan kebetulan memang bahan yang kita punya itu bisa mengcover dua olahraga itu. Jadi bahannya tuh memang bagus. Bahannya tuh udah anti kaporit, udah memang nggak gampang luntur di air asin. Nah, itu kita pakai. Akhirnya komunitas freediver pun senang. Jadi dari mulut ke mulut mereka juga akhirnya pakai aja Tiento. Nah, walaupun ya sekarang kita masih bikin produknya, walaupun kita sekarang lagi di tahun sekarang ya 2026 ini kita fokusnya di running. Nah, sampai akhirnya jadi running apparel itu kan? Ya kalau misalkan secara orang kenal sekarangnya mungkin lebih dekat ke situ ya. Mungkin ada perjalanannya, mungkin bisa diceritain juga. Jadi perjalanan gini, 2015 sampai 2020 saya nyebutnya kami itu masih pedagang, bukan pebisnis. Jadi kita masih yang penting jualan aja lah. Basicnya kita nggak bangun sistem di perusahaan kita. Nah, di 2020 lah titik balik kita bikin PT Tiento. Baru 2020? Ya, tujuannya adalah kita membangun sistem, mulai membangun tim yang lebih bagus lagi lah untuk membuat Tiento lebih berkembang. Nah, di tahun itulah akhirnya ketika tim ada, kita sudah mulai memproduksi lagi barang-barang yang dulu kita tidak produksi. Mulai kita bikin kaos lagi, kita bikin polo shirt lagi, kita mulai bikin jaket lagi. Nah, itu mulai kita bikin di tahun-tahun itu. Nah, seiring berjalan waktu, kita memang di tahun 2017 itu banyak dipakai sama atlet tuh. Atlet sepak bola terutama. Atlet sepak bola, salah satunya tuh Beto Gonçalves.
Beli sendiri, Awalnya beli. Awalnya dia beli. Beli melalui ada temannya beli, datang ke Baltos beli segala macam. Nah, Datang ke Baltos beli. Beli. Jadi emang sesimpel itu dulu Kang beli. Sampai akhirnya kita ngajak kerjasama. Oke. Ngajak kerjasama, mau nggak kita support, dan kebetulan momentumnya juga dapat. Kenapa? Beto Gonçalves kalau nggak salah saya lupa 2016 atau 2017 dinaturalisasi Indonesia. Dan dia pakai best layernya Tiento. Jadi alhamdulillah ikut naik kan tuh. Orang secara tidak langsung lihat. Ya. Akhirnya di dunia sepak bola itu jadi tahu apa best layernya Tiento. Jadi best layer tetap ya Kang ya? Iya, best layernya jadi orang jadi tahu di dunia sepak bola itu. Kurang lebih kayak gitu perjalanannya ketika dari 2015 yang kita jualan best layer sama Legend sampai 2020. Oke, di situ berarti ramenya fase pemain sepak bola. Kalau boleh tahu selain Beto di era itu ya Kang ya, yang pakai siapa aja Kang? Oh banyak banget, itu ada. Aduh saya lupa namanya lagi. Itu ada yang pemain striker Bali United yang dulu top skor yang Konvalius. Bukan, dia punya brewok panjang banget. Brewok pemain mana? Yang top skor paling atas kan yang 40 gol tuh. Pokoknya dia top skor pada zamannya. Konvalius kayak kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Coba dicek. Bali United di era itu ya. Kita support banyak atlet. Makanya dulu kita ambil tagline-nya juga atlet choice. Atlet choice. Nah, karena memang atlet itu pakai semua. Jadi ketika atlet sepak bola itu banyak pakai, udah deh, itu dijadiin tagline juga untuk kita marketingkan gitu. Oke, jadi dulu ramenya di sepak bola tuh. Sepak bola sampai dengan kita 2020, kita beranjak ke 2021, 2022, kita kan memang di basicnya dari sepak bola ya. Sepak bola itu akhirnya kita bikin juga YouTube. Bikin YouTube, bikin konten podcast segala macam itu. Tapi bikin bola. tim kita. Tentangnya sepak bola. Oke. Nah, sampai tim kita itu ngeliput hampir 140 pemain bola. Wow. Ya, itu momentumnya tuh ketika Liga 1 Indonesia tuh berkumpul semuanya di Bali, tandingnya di Bali. Tandingnya di Bali. Ya. Jadi kan gampang ya nyari pemainnya kan tinggal di satu ngajak pulau ngobrol, aja nih. tinggal ngajak ngobrol ya, gitu. Ngajak ngobrol, bikin podcast, akhirnya podcastnya juga cukup berkembang gitu pada tahun itu. Ketika kita benar-benar fokus di sepak bola. Oke. Nah, baru di tahun 2023 kita mulai coba fokus di benar-benar running. Oke, tadinya berarti ada produk sepak bola yang bisa dipakai running juga, tapi kemudian 2023 jadi full running gitu Kang. Ya, karena dulu itu untuk ngedevelop produk running itu nggak mudah di Indonesia. Nggak banyak pabrik tekstil kita di Indonesia itu yang ngerti bahwasanya pelari itu butuh baju lebih tipis. Sedangkan brand luar sudah ngeluarin baju tipis dengan gramasi lebih tipis, di Indonesia belum. Nah, kita develop bareng sama pabrik, kita coba diskusi bisa nggak bikin begini, bisa bikin gini. Nah, itu pada zaman itu seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya Kang Ijen, dari bola ke lari, transformasinya gimana? Jadi di Tiento tuh kalau saya nyebutnya strategi ya. Dulu kita benar-benar nge-survey. Kita datangin komunitas-komunitas lari. Kita datangin, dulu zamannya konvensional banget, masih bawa kuesioner. Kuesioner kita pengen tahu sih sebenarnya kalau pelari itu butuhnya apa, dia sekarang pakai apa, jenisnya apa, itu kita pelajari. Terus kita ya diskusi aja sama mereka, kalau nanti Tiento mau bikin produk olahraga menurut kalian apa sih yang kalian butuhin? Oke. Nah, kita nanya ke customer. Dari awalnya best layer sampai legging, abis itu muncul yang lain dari hasil survei itu Kang. Ketika yang survei itu di running banget. Kalau yang best layer legging pindah ke ada t-shirt itu kan coba balik ke dunia clothing lagi. Oke. Nah, cuman ya akhirnya ketika kita pelajari running, ternyata running ini benar-benar spesifik ya. Nah, akhirnya kita coba benar-benar bikin yang ketika kita dapat bahan bagus dengan tempat pabrik tekstil kita dapat bahan bagus, akhirnya kita bikin event tuh. Event pertama kita itu 2014 tuh namanya Tiento Fun Run. 2014 itu kita benar-benar ya bahasa sederhananya mungkin bahasa saya, kita tancap bendera benar, kita tuh ada di dunia running sekarang ya. Dengan acara bikin Tiento Fun Run. 2024 kan? 2024. Ya. Terus beranjak 2025 kita juga bikin lagi namanya Tiento Run 2025. Itu sifatnya bukan udah race. Udah race. Nah, jadi memang benar-benar Tiento pengen orang tahu bahwasanya Tiento udah fokus di running ya. Gitu. Jadi salah satu caranya kita itu dengan membuat event. Dan tahun ini? Tahun ini insya Allah 28 Juni 2026 di Balai Kota Bandung, insya Allah akan ada Tiento Run. Tiento Run untuk pertama kalinya di Kota Bandung. Acaranya berapa ribu orang? Udah kedua nih, yang berapa ribu orang ini Kang?
Insya Allah targetnya 4.000 orang. 4.000 orang. Untuk 4.000 pertama kalinya orang. 4.000 orang berarti ya. Sebelumnya udah berapa? Sebelumnya 3.000. Sebelumnya 3.000. Jadi Kita ngikutin kapasitasnya balai kota sih. Kapasitas balai kota, dan sama-sama kita doakan Tiento Run ini namanya Kang ya. Ya. Jadi acara yang ikonik di Kota Bandung dan akhirnya nanti kelasnya bisa naik seperti race-race besar yang ada di Indonesia. Tepuk tangan lo buat Tiento. Kang, izin bertanya. Dari tadi kan kita ngejelasin ada proses perjalanan dari mulai ya akhirnya tadi mungkin cuma bikin base layer sama legging sampai akhirnya kemudian jadi apparel running Kang. Yang jadi pertanyaan adalah kan dulu basicnya nggak ada hubungannya sama sekali sama urusan clothing. Basic apa nih? Basic kuliah? Basic kuliah nggak ada hubungannya sama clothing. Jualan juga kan mungkin pedagang doang gitu ya Kang ya. Tapi akhirnya kan berani untuk bikin brand sendiri dan kemudian berarti ada fase untuk risetnya, fase untuk belajar bahan tuh kayak gimana, jahitan tuh kayak gimana, desain yang bagus tuh kayak gimana, sampai akhirnya jadi bisa kayak Tiento sekarang. Boleh nggak sama Kang diceritain itu perjalanannya gimana Kang? Jadi kalau ketika pengen bikin brand tadi karena saya lihat beberapa teman-teman saya yang tadinya distributor distro juga clothing di Bandung, akhirnya mereka bisa bikin brand. Terus saya mikir saya udah bisa bikin. Itu titik awalnya pengen bikin brand dulu nih. Itu akhirnya terlahirlah Tiento di tahun 2013. Tiento tuh lahir tuh dari sebuah kamar kos-kosan. Kamar kos-kosan. Jadi bukan langsung besar dengan modal besar, enggak. Saya juga nyoba-nyoba. Jadi dengan uang kecil dulu saya coba dari kamar kos-kosan. Akhirnya kok bagus ya, berjalan bertumbuh. Akhirnya saya coba untuk memperbesarnya terus sampai dengan sekarang. Jadi kamar kosan 1, sewa jadi 2. Jadi sewa lagi kamarnya jadi 3. Sewa kamar kosan? Hah? Sewa kamar kosan? Kamar. Kesebelahnya lagi ya, betul, gitu. Kurang lebih. Jadi di kosan saya itu ada 9 kamar. 9 kamar? Ya, 9 kamar. Ada 9 kamar. Akhirnya yang tadi yang dipakai tempat tinggal 1, sisanya barang kurang lebih gitu, Bang? Ya, benar. Jadi 1 tempat tinggal, sisanya akhirnya jadi Jadi kantor. Jadi bangun pagi, keluar kamar, langsung lihat orang kerja. Kantor. Nah, sampai satu titik itu yang punya kosan itu bilang, oh ini jangan disewa dengan kos-kosan lagi dong. Rumahnya minta dikontrakin. Akhirnya rumahnya yang dikontrak. Iya, Gitu. kurang lebih. Nah, pembelajaran ini ya Kang, gimana akhirnya bisa tahu soal bahan, gimana akhirnya bisa tahu soal jahitan? Itu datang misalkan, kan sebelumnya udah sehari-hari di dunia fashion, akhirnya datengin pabriknya atau ya gimana? benar harus dicoba tuh. Jadi kita datang, dulu saya belum punya produksian sendiri tuh, saya nyoba ke vendor-vendor tuh, cobain dong, ada yang mampu jahitnya, ada enggak, ada kesulitan. Nanya gitu Kang? Nyobain dong, nanya dan nyobain. Okay. Ya, kadang-kadang orang bilang mampu, begitu kita lihat hasilnya jelek. Nah itu kadang-kadang nyoba. Saya tuh awal berdirinya Tiento tuh udah keliling semua dari mulai Lembang, mau ujung Berung, mau ke arah mana lagi, Soreang. Jalan Suci juga udah semua. Itu udah semua tuh saya cobain. Satu-satu tuh Kang? Satu-satu. Akang beli bahannya, bawa bisa bikin kayak gini nggak? Apalagi terutama waktu pertama kali bikin base layer paling susah tuh. Karena base layer tuh nggak umum. Nah, base layer itu nyontohnya dari siapa Kang? Base layer itu pernah tahu bajunya Nike yang dipakai Balotelli di Man City nggak? Yang dia buka begini? Tahu. Yang ada bacaannya? Iya. Hah? Iya. Nah. Beli dulu itu? Enggak, itu memang udah tren, akhirnya kita cobain. Oh, dibeli dulu, barangnya dilihat apa atau gimana? Iya, enggak, dulu juga ada brand lokalnya Bandung juga ada yang bikin. Oke. Nah, akhirnya kita lihat, sebenarnya tuh baju ketat. Kita nyari baju ketat. Dulu cuma bedanya kan kalau identik baju dulu itu baju ketat, bahannya banyak baju renang. Nah, kita cari bahan yang bisa dipakai bukan untuk renang, karena kalau baju renang tuh menghilang. Iya. Nah, akhirnya kita coba cari kita cari siapa sih yang bisa bikin bahan ini. Nah, kita cari. Datengin satu-satu? Datengin. Ya, cari aja. Cari bener. Kalimatnya simpel tuh, cari aja. Datengin satu-satu. Kang boleh tahu, pertama kali datang itu waktu itu pertama nyari itu kemana dulu Kang? Muter-muter di bahan, mau di sini, di sekitar sini apa ya? Otista. Datang semua, terus satu-satu? Datangin, kalau nggak Cigonewa. Terus ke Jakarta itu di Pasar Abri saya lupa. Itu yang samping Pasar Blok F. Nah itulah pokoknya. Pokoknya gitu deh. Blok F kan ada Blok A, Blok B, Blok A, Blok F, pokoknya gitu lah. Nah, dari situ muterin semua. Sampai akhirnya nemunya di mana? Ya, ada lah. Maksudnya nemu di Bandung, di Jakarta atau di mana? Ada produsen. Ternyata ada produsen di Bandung kok. Produksinya di Bandung. Tapi setelah berapa lama itu keliling? Saya lupa berapa lama kelilingnya. Tapi akhirnya si yang punya bahan itu memang bilang bahwasanya dia cuma ngerajut di Indonesia, benangnya tetap dari impor. Oke. Nah, tapi cuma satu itu orang yang ngerjainnya? Pada saat itu ya. Ya sekarang udah enggak. Pada saat sekarang kan ya namanya industri ya. Ya makin banyak yang bikin. Tapi intinya salah satu pelajaran yang kita dapat barusan adalah ya kalau misalkan pengen sesuatu untuk
kerjakan, ulik lah, seulik-uliknya begitu ya, keliling aja semua terus satu. Terus saya tuh biasa loh bawa motor Supra atau bawa motor, saya dulu motornya Supra atau nggak Bison, itu di belakang saya tuh barang tuh. Bawa aja karung, saya biasa tuh bawa karung kayak. Jalan aja. Nah, jalan aja udah. Kalau Oke. bawa barang banyak. Itu baru bahan. Setelah itu jahitan, beda Jahitan lagi. juga sama. Nah, Oh, beda lagi orangnya. Salah satu titik balik saya juga mungkin saya bisa bilang berterima kasih. Ada satu konveksi di daerah apa tuh namanya, Pasteur sebelah kiri itu. Nah, dekat pintu tol Pasteur Iya. ada jalan sebelah kiri, saya lupa. Ke arah Maranatha. Ke arah Maranatha. Nah, di situ ada. Marta Negara itu Kang, Jalan Marta Negara. Dia itu mempekerjakan orang-orang yang tidak bisa ngobrol. Tapi malah dia yang bisa jahit. Wah, dari sekian banyak Ya, akan keliling kemana-mana. cuma dia yang bisa ngejahit baju best layer ini di Wow. awal-awal berdirinya. Wow. Walaupun saya akhirnya ketemu juga titik batasannya, misalnya mereka bisa ngejahit di awal dengan kuantiti pada saat itu masih kecil. Iya, iya, iya. Ketika bertumbuh mereka keteteran dan susah komunikasinya. Wah, susah banget. Tapi di awal itu yang akhirnya punya jasa besar sama Tiento Ya, berarti. menurut saya itu karena saya udah nyari Bandung, siapa yang bisa jahit di awalnya. Karena yang lain tuh jahitnya kok nggak rapi, kok nggak bener, apa bahasa saya. Kalau misalnya masang kerah itu linting, Iya, iya. gitu, nah nggak rapi, terus saya bingung kan. Nah, ternyata mereka bisa. Wow. Nah itu mereka nggak bisa ngobrol, jadi kalau mereka ngomong itu, aduh saya nggak ngerti lah. Tapi yang punya konveksi bisa ngobrol. Cuma untuk ngejelasin kan nggak sesempurna kita ngobrol begini. Sampai sekarang masih ada Kang? Nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada lagi. Nah, mungkin yang punya konveksinya udah nggak nerusin. Karena yang saya rasakan juga beliau kerepotan sih ngejelasin ini ya. Tadinya niat beliau baik ya. Mau Ya, beliau tuh memberdayakan. memberdayakan orang-orang yang tadinya jago jahit, tapi memang nggak bisa ngobrol, nggak bisa mendengar ya. Tapi pada akhirnya kan juga beliau kesulitan. Kesulitan. Akhirnya saya pindah ke beberapa titik lain. Kang boleh tahu nggak ada hal yang paling gila yang pernah Kang lakukan dalam ngulik sampai akhirnya bisa ngebangun brand Tiento sampai sekarang? Kalau tadi kan kita udah belajar keliling-keliling, Kang, ada nggak misalkan contoh ya, saya pernah kalau lagi lihat-lihat anak yang konten sekarang ada sepatu dipotong gitu, Kang, sampai akhirnya di dalamnya kayak gini gitu dipelajarin. Nah, Jadi kalau saya teringatnya gini tuh. Ada teman saya dekat, dia tinggalnya di Tarakan, Kalimantan. Kita sama-sama pemain distro lah. Kalau lagi belanja suka ngumpul di Bandung. Dia itu orang yang pertama kali tahu saya pengen bikin brand ada baju best layernya. Jadi kita dulu datang ke store-nya Nike. Adidas deh, sorry. Saya datang ke store-nya Adidas. Terus masuk fitting room, kita pakai bajunya, kita foto tuh pakai BlackBerry. Karena nggak ada duit untuk beli kan. Dulu maksudnya nggak kesampaian nggak uangnya. kesampean itu, maksudnya merasa beli best layer itu mahal banget. Udahlah foto juga cukup deh. Nah, jadi dulu saya datang ke fitting room, masuk, nyobain, foto, kasih lagi, pulang. Dan kalau saya ngobrol sama dia selalu ngulang kalimat-kalimat itu. Saya masih ingat perjalanan kita dulu, kata dia. Kenapa? Phil, yang dulu kita datang ke fitting room, kita foto. Kamu masih ingat? Iya, karena memang itu yang saya ingat banget ketika kamu niat pengen bikin Tiento, kata dia. Jadi benar-benar kamu cobain itu barang, saya cobain, saya foto, saya pulang. Itu, Kang? Iya, Ada lagi nggak? kalau dibeli, menurut saya, aduh, Kemahalan. Terus, Nggak nyampe. menurut saya pada saat itu baju yang dibikin sama brand besar itu emang rumit. Dibeli pun nggak akan bisa dikejar untuk saat itu, karena saya masih nyari-nyari konveksi yang bisa. Karena cuttingan itu muter-muter. Saya bilang, wah ini keren sih, cuman belum saatnya Tiento harus sekompleks itu ngejar di awal gitu. Akhirnya saya cuman moto-moto doang, saya tahu. Akhirnya saya foto itu yang saya pakai jelasin ke vendor-vendor yang Ini tuh begini. Ini gini loh, ini gini makanya. Karena mereka juga nggak pegang barangnya, nggak lihat barangnya, mereka cuma lihat fotonya ini kayak aja. Gini nih. Oh gini ya, wah kita coba ya tadi ya, gitu kurang lebih gitu. Saya menyimpulkannya kalau misalkan kita harus jadi orang yang bisa ngelihat keadaan, kita nyobain sama kita ngulik. Kalau bisa ngulik yang dalam banget. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah memang itu udah jadi prinsip hidup Akang atau itu adalah sesuatu yang memang mungkin kalau terjemahan saya dididik dari dulu, atau sebetulnya memang itu terjadi karena memang pengen aja untuk melakukan itu? Jadi kalau saya bilang, saya mikirnya nyobain dulu aja, cobain. Kalau nggak dicobain nggak akan tahu. Jadi kalau mau tidak mau, apapun yang ada di industri, kalau dulu mungkin saya nyobain Kaskus, nyobain jualan pakai grup BlackBerry segala macam, terus jualannya itu ke online, dan online itu banyak marketplace-nya dulu banyak banget ya. Banyak banget ya, mungkin ada belanja.com, Matahari Mall, Elevenia, Q10, semua ada banyak banget di Indonesia. Semua kita cobain. Dan Tiento tuh masuk ke semuanya. Nah, saya sama partner saya tuh masuk aja ke semuanya sampai ketika tahap tertentu yang mana
marketplace juga bikin program tertentu yang memang belum pernah ada sebelumnya. Akhirnya kita jebur juga supaya apa? Kalau nggak masuk ya kan nggak tahu hasilnya apa. Bagus tidak bagus akan ketahuan ketika kita sudah masuk. Nah, karena setiap program-program baru tuh dengan teknologi yang makin berkembang kayak sekarang nih, marketplace juga kan dia berubah terus cara-caranya. Nah, kalau prinsipnya saya dan partner itu adalah gimana caranya kita kalau mau tahu hasilnya ya kita cobain. Kalau tidak pernah cobain ya nggak akan tahu hasilnya gitu. Nah, itu yang kita jalanin. Jadi prinsipnya ya mau nggak mau nyobain dulu aja lah semua tahap. Untung nggak untung mah itu yang ngasih rezeki mah di atas. Kurang lebih. Tapi itu berbekal dari pengalaman di masa lalu, masa kecil atau enggak? Memang akhirnya jadi terbentuk aja? Enggak sih. Jadi kalau masa kecil saya mah, ya saya, karena orang tua juga basicnya bukan pedagang atau pengusaha, ya jadi basicnya ya karyawan swasta sama guru, ibu saya itu guru. Oke. Kang, kalau ditanya, kan kita dalam keseharian ya sudah sering melihat ada brand yang emang top banget dan posisinya dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka punya store di mall. Kalau ditanya impian Tiento sampai mana, Kang? Nah, impian Tiento itu sama seperti brand besar. Kita pengen Tiento sama besarnya seperti Nike dan Adidas suatu saat nanti. Ya semoga aja brand lokal, ya kan kalau Tiento mungkin lahirnya di Indonesia, tapi brand lain mungkin Adidas mungkin brandnya lokalnya di Jerman. Ya mungkin di negara Jerman kan bener ya? Jerman betul. Ya, jadi pada akhirnya kan dia bisa berkembang. Nah, harapan saya mungkin saya mikir moga aja suatu saat Tiento akan mencapai hal tersebut. Amin. Amin. Gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah dalam apa yang dilakukan sama Tiento saat ini, ada target apa yang memang pengen coba dicapai di beberapa tahun ke depan? Cara bersaingnya Tiento untuk akhirnya bisa sampai di level itu gimana, Kang? Jadi kita juga mempelajari seperti apa sih cara kerja brand besar. Brand besar itu bikin apa aja. Terus mereka ternyata brand sebesar Adidas atau Nike, mereka malah fokusnya di R&D, bukan fokusnya di produksi. Ketika R&D mereka bagus, maka akan sebar itu diproduksi di seluruh dunia mungkin ya, disebar-sebar nggak tahu di mana, mau di Vietnam, mau di Cina atau mau di bukan negara-negara lain. Nah, tapi mereka fokusnya di R&D-nya. Nah, Tiento juga menjalani hal tersebut. Jadi di kondisi sekarang kita juga punya R&D, kita coba terus R&D ini kita bawa masukannya ke pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Harapannya juga kita mensupport industri yang ada di Indonesia. Jadi kita tanya, bisa nggak bikin bahan baku seperti ini? Bisa nggak seperti ini? Nah, itu kita coba. Karena balik lagi, ketika kita bikin brand ini sebenarnya apa sih yang dimaukan customer, bener ya? Jadi customer mau apa? Jadi, sederhana gini, kalau orang datang ke Tiento, Kang, pengen baju kayak brand ini, tapi harganya jangan segini dong. Bisa nggak ya Tiento bikin? Biasanya yang banyak kita develop tuh adalah request seperti itu. Oke. Karena ketika itu bisa kita bikin dan customer bisa dapat barang yang sama kualitasnya seperti brand luar, mereka akan mau juga pakai brand lokal. Kalau gitu pertanyaannya, apakah memang brand Indonesia saat ini sudah bisa mendekati level teman-teman yang mungkin datangnya dari luar? Secara kualitas bisa tuh. Secara kualitas bisa? Secara kualitas dan kan brand ini sebenarnya sebuah cerita. Kan brand ini membangun sebuah value sendiri masing-masing. Sebenarnya Indonesia juga bisa, cuman untuk pasar Indonesia dulu. Karena kan untuk menceritakannya di negara lain beda cerita lagi, ya, beda betul, pola betul, marketingnya betul, lagi. Betul. Nah, tapi menurut saya bisa, karena pada akhirnya kan bahan baku juga bisa didapatkan di lokal, di pabrik tekstil di Indonesia kalau memang tekstil kita juga mau berkembang. Kalau enggak ya mungkin bahan bakunya akan diimpor dari luar untuk bahan baku tertentu yang memang secara spesifikasinya itu adalah mendekati brand besar. Nah, dan brand besar yang saya tahu sebenarnya beberapa pabrik di Indonesia itu bikin untuk brand besar kok. Oke. Nah, cuma bedanya regulasi di Indonesia pada saat dulu susah untuk kita order di pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu karena sudah dikunci oleh brand besar itu. Oke. Di kondisi hari ini beberapa pabrik-pabrik tekstil Indonesia itu sudah ada yang buka diri untuk akhirnya diakses dan bahannya boleh dijual di Indonesia. Berarti kalau ditanya, misalkan di luar sana nih ada teman-teman yang juga mau bikin brand, sebetulnya potensinya untuk bikin brand yang punya kualitas tuh gede banget sekarang. Potensinya gede, tinggal caranya untuk memasarkannya. Nah, jadi potensi kalau ditanya, kondisinya adalah di kondisi mau bikin brand apapun dulu ya, tergantung dia mau positioningnya seperti apa. Karena kan bisnis ini ketika kita mau bikin brand, kita harus tujuannya mau kemana, positioningnya mau seperti apa. Kalau teman-teman yang pengen bikin brand sendiri dan tahu positioningnya mau diarahkan kemana, ya itu bisa.
Nah, tinggal nanti cari, oh ini bahan bakunya mau seperti apa, dibikinnya mau jadi apa, terus mau diceritakan ke customer mau seperti apa, sehingga customer tuh ketika beli dia merasa, oh iya ya sesuai dengan cerita itu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan buat Kang Zulfahmi yang mungkin akan jadi pertanyaan-pertanyaan untuk menutup ya. Jadi saya akan tanya ke Kang Zul. Yang pertama pertanyaannya adalah, Kang, kalau misalkan ditanya, ada teman-teman yang memang pengen berwirausaha, sebetulnya menurut Akang hal yang penting untuk akhirnya ada dalam hidup mereka apa, Kang? Kalau saya mungkin bilang ke teman-teman yang pengen berwirausaha itu ya cobain dulu aja. Sekarang saya juga ngerasain cobain dulu aja kok. Rezeki mah yang ngatur di atas. Tapi kita mau tidak mau harus nyobain, daripada kita kalau diam berarti kita tidak akan tahu apa sih hasil di depan. Tapi dengan kita cobain kita akan tahu, oh di depan tuh ada rintangan apa yang harus diperbaiki. Karena ketika berbisnis setiap perjalanannya itu punya tangganya masing-masing. Jadi ketika di fase A dia seperti apa, di fase B seperti apa, di fase C apa. Karena setiap fase ini punya masalahnya juga berbeda-beda. Nah, teman-teman yang pengen berwirausaha ya, menurut saya ya cobain dulu aja deh. Dan memang coba untuk menyelesaikan masalah. Kita berwirausaha, kita mau pengen membuat sebuah brand atau produk, tujuannya adalah menyelesaikan masalah customer. Dan itu harus bisa kita ceritakan ke customernya. Nah, mungkin menurut saya seperti itu. Jadi pertanyaannya teman-teman, apa kunci Tiento, saya bilang gini, jadi Kang, apa kunci Tiento bisa bertahan sampai sekarang? Kalau saya mikir gini, tuh, Tiento sampai dengan titik sekarang pun masih terus belajar tuh. Oke. Jadi kami juga pakai banyak konsultan untuk bawa ilmu-ilmu baru yang mungkin kami belum tahu caranya. Sehingga konsultan itu ngasih saran, ngasih cara untuk kami bertumbuh. Nah, cara bertumbuh yang benar ya. Nah, akhirnya menurut kita setiap di posisi tangga apa yang kita berdiri, kita akan tahu ke siapa kita berguru. Apakah ke konsultannya, atau mau ke mentornya, atau ke coach siapalah. Nah, mungkin akan ada di level itu masing-masing. Nah, jadi ya kalau boleh saya bilang, sekarang Tiento kalau nggak salah punya 3 atau 4 konsultan sampai dengan hari ini yang berjalan. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa? Itu kita butuh untuk masukan-masukan dari luar. Karena kita kan nggak pernah tahu seperti apa sih sebenarnya industri yang benar, cara kerja yang benar, mendirikan perusahaan yang baik itu seperti apa. Nah, kita pakai konsultan. Oke. Pertanyaannya, hal apa yang mungkin Akang rasa, mungkin kalimatnya gini ya, pernah nggak Akang menyesal tidak melakukan sesuatu yang harusnya dari dulu udah dilakuin? Saya nggak pernah kayak gitu sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena bagi saya tuh, saya merasa apa yang saya lakuin, apa yang sudah saya jalani itu adalah apa yang menjadi tangga proses yang saya harus lewatin. Jadi saya tidak pernah memimpikan, oh ini dulu seperti apa, terus saya nyesal nggak bikin ini, enggak sih. Mungkin rezeki saya hari ini seperti ini ya, alhamdulillah. Mungkin menurut saya rezeki saya seperti ini hari ini ya jalannya seperti itu. Jadi saya nggak pernah nyesalin, kenapa dulu nggak bikin ini ya, enggak. Nah, karena kalau kita menyesali kalau prinsip saya, kita menyesali biasanya kalau udah lihat rumput tetangga sih. Oh kok kenapa aku nggak bikin industri begini ya? Kenapa nggak bikin kenapa itu ya? Ini? Itu kalau selalu mengintip orang lain ya, pasti kita nggak akan bersyukur tuh. Nah kalau saya mikirnya, ya udah yang kita jalani itu syukur, yang kita jalani itulah yang harus kita syukurin gitu. Oke. 3 tips yang harus dibiasakan sama teman-teman yang mau jadi entrepreneur di luar sana, yang memang dalam kesehariannya Akang biasain. 3 tips apa ya? 3 kebiasaan yang harus dibiasain sama orang-orang yang mau jadi entrepreneur di luar sana, yang biasa Akang lakukan dan mungkin nggak banyak orang lakukan di luar sana. Saya nggak tahu, saya tipsnya cuma, ya tadi saya bilang, saya nyoba. Saya selalu mau nyoba aja. Di momen apa nyoba apa, di momen apa nyoba apa. Ya, intinya mau aja mencoba. Mau coba untuk terus belajar. Intinya dengan mencoba itu akhirnya banyak ilmu baru. Terus yang kedua, kalau memang butuh ilmu, bawa orang luar untuk kita serap ilmunya. Apakah itu kita belajar ke mentor, kita belajar ke coach, atau kita bawa konsultan sendiri. Itu menurut saya butuh. Supaya kita tahu arahnya. Itu benar atau salah. Dan supaya kita tidak terlalu banyak buang-buang uang ketika kita melakukan kegagalan. Yang ketiga, saya menyarankan kalau memang teman-teman nanti bisnis itu niatnya apa? Niatnya apa? Apakah cuma untuk kita sendiri, untuk perusahaan, atau untuk semua orang yang ada di lingkungan kita, dan termasuk untuk orang-orang yang beli produk kita. Jadi supaya apapun yang kita kerjakan itu bagian dari ibadah. Kalau saya prinsipnya gitu sih. Ya itu teman-teman semua, hari ini kita sudah ngobrol sama Kang Zulfahmi Hendra dari Tiento, dan kita sudah belajar banyak dari beliau, dan
Ya semoga perjalanan hidup beliau bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan satu hal, buat teman-teman yang pengen jadi entrepreneur, tadi udah ada tips-tipsnya. Inti utamanya adalah, mungkin kalau terjemahan saya Kang ya, jangan hanya selalu melihat dari sisi kita sekotak ini aja, tapi kita harus melihat secara luas, terus eksperimen, terus nyoba, tanya ke orang lain yang lebih ahli, supaya akhirnya kita juga bisa ke-upgrade, karena bisa jadi apa yang kita lihat saat ini, belum tentu akhirnya bisa ya menyadari bahwa sesuatu yang ada di luar sedang berubah. Mungkin orang lain yang bisa ngingetin kita. Sisanya yang tadi sering diulang-ulang adalah cobain terus, diulik terus, cobain terus, diulik terus, supaya akhirnya dalam setiap tangga kehidupan teman-teman ya akhirnya ada sesuatu yang baru yang bisa dikerjakan sampai dengan nanti sukses. Itu aja teman-teman semua, boleh kita tepuk tangan yang meriah untuk Kang Zul Fahmi Hendra. Terima kasih Kang sudah mau hadir, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.